Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sejuta Kisah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada video kali ini saya akan menyajikan kisah Nabi Lut alaihissalam dan azab bagi kaum Sodom gemar maksiat. Nabi Lut alaihissalam adalah salah satu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirinya diutus untuk berdakwah menyerukan tauhid kepada suatu kaum di Syam. Menukil buku sejarah lengkap 25 nabi oleh Rizim Aizid, kisah mengenai Nabi Lut alaihissalam dijelaskan dalam sejumlah ayat Al-Quran. Salah satunya surah Al-Anbiya ayat 74-75. Kepada Lut kami telah berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik. Kami memasukkannya Nabi Lut ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya dia termasuk golongan orang-orang yang saleh. Kaum Nabi Lut alaihissalam bernama kaum Sodom. Dikisahkan dalam buku kisah 25 nabi dan rasul susunan Muhtam. Kaum Sodom adalah kelompok menyimpang karena dalam kesehariannya mereka biasa merampok, menganiaya, dan berbuat jahat. Kebiasaan kaum Nabi Lut alaihissalam yang berbuat nista tersebut diceritakan dalam surah Al-A'raf ayat 81. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Dalam dakwahnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan luar biasa kepada Nabi Lut alaihissalam, atau yang disebut mukjizat. Mukjizat Nabi Lut alaihissalam adalah ampuhnya doa dan zikir yang ia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melansir pada buku milik Ustaz Ali Imran Al-Qurawi yang berjudul Ampuhnya Mukjizat Doa dan Zikir Para Nabi, Nabi Lut alaihissalam memohon supaya diselamatkan dari sesuatu yang membahayakan, seperti firman Allah pada surat Asy-Syu'ara ayat 169 yang berbunyi, Lut berdoa, wahai Tuhanku, selamatkanlah aku dan keluargaku dari apa yang mereka perbuat. Perilaku menyimpang lainnya yang dimiliki kaum Sodom ialah menyukai sesama jenis. Mereka juga menyembah berhala dan keduanya dianggap suatu hal yang normal dalam kehidupan sehari-hari. Melihat hal itu, Nabi Lut alaihissalam tak hentinya menyeru kepada kaumnya agar meninggalkan perbuatan tercela tersebut dan tidak menyekutukannya. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 165-166. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia, sementara itu kamu tinggalkan perempuan yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istrimu? Kamu memang kaum yang melampaui batas. Sayangnya perbuatan tercela yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut alaihissalam tersebut ia jadi semakin tidak terkendali. Bahkan mereka seringkali merampok para musafir dan melecehkannya. Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan Nabi Lut alaihissalam untuk mengajak kaum Sodom menuju jalan yang benar, mereka menolaknya dan memilih untuk tetap berada di jalan kesesatan. Untuk itu Nabi Lut alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kaumnya itu diberikan azab. Doa Nabi Lut alaihissalam tersebut terdapat dalam surah Al-Ankabut ayat 29. Pantaskah kamu mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, menyamut, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu,
Maka jawaban kaumnya tidak lain hanyalah mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau termasuk orang-orang benar. Allah SWT mengabulkan doa Nabi Lut alaihissalam tersebut dan memberikan azab di mana tidak ada seorang pun dari kaum Nabi Lut alaihissalam tersebut yang dapat menghindari azab Allah Subhanahu wa taala itu. Nabi Lut alaihissalam dan keluarganya berhasil meninggalkan kota tersebut sebelum Allah Subhanahu wa taala memberikan azab atas perintah yang disampaikan oleh malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 73 sampai 77. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari terbit. Maka kami menjungkir balikan negeri itu dan kami menghujani mereka dengan tanah yang membatu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang mukmin. Semoga kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.